Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, yang penggalan ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah segala prasangka, karena kebanyakan prasangka itu membawa dosa. Dan jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain. Penggalan ayat yang saya baca tadi dan terjemahan bebasnya bisa kita ambil pengertian. Yang pertama, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dituju adalah orang-orang yang beriman, yang ingin Allah beritahu. Jadi bukan orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman seperti persoalan puasa. Puasa itu, puasa Ramadan itu wajib bagi yang beriman. Sedang yang tidak beriman itu tidak wajib. Karena akan sia-sia bagi orang yang tidak beriman. Karena syaratnya ya harus beriman dulu, baru wajib untuk menjalankan perintah Allah seperti puasa tadi. Begitu juga seperti ayat yang barusan kita baca tadi, Allah menyuruh orang yang beriman untuk menjauhi segala prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu kebanyakan membawa dosa. Ini yang harus kita ketahui, dan ini pula yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita itu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Orang lain itu baik suami atau istri, anak atau orang tua, tetangga, saudara, dan yang lainnya. Dan kata
baik sangka dari kebalikan buruk sangka tadi, kalau bahasa kerennya ya positive thinking. Jadi kita diajarkan harus positive thinking terhadap orang lain ataupun terhadap keadaan yang sedang kita hadapi. Insya Allah seperti itu. Kemudian agar kita itu bisa selalu berbaik sangka, tentunya kita harus melatih diri kita, melatih cara berpikir kita, melatih cara bicara kita, agar selalu lurus di jalan Allah, agar selalu baik sangka tadi, sehingga kita bisa selamat dari kesalahan ataupun dosa yang bisa merusak keimanan kita atau ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu kan bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, ataupun haji, tapi perilaku kita, akhlak kita itu juga harus bernilai ibadah. Dan ibadah yang saya sebutkan tadi itu juga biasanya ya saling terkait, tidak berdiri sendiri, dalam arti bisa mempengaruhi ibadah kita yang satu dengan yang lain. Paling tidak kita kenal ayat Allah di surat Al-Maun yang bunyinya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, yang artinya celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dari sholatnya, dan juga ria, pamer, umpamanya seperti itu. Jadi kalau perilaku kita, akhlak kita tidak baik, maka itu bisa merusak ibadah sholat kita. Puasa juga demikian. Di dalam sebuah hadis kan ada diceritakan bahwa kalau perilaku kita tidak baik, bisa menjadikan puasa itu sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala. Kan seperti itu. Zakat, infak, sedekah kalau diiringi dengan kata-kata yang tidak mengenakan juga sama, akan menjadi sia-sia. Haji juga demikian. Haji yang diharapkan mabrur, tapi kalau ternyata hajinya dicampuri dengan hal-hal yang lain yang bisa merusak ibadah haji itu, ya bisa tidak mabrur. Apalagi saat ini
ada medsos ataupun HP yang canggih. Ketika haji, berfoto, diupload video, dan maksudnya biar orang lain tahu, sehingga di situ ada unsur ria, pamer. Termasuk ada sebagian di antara orang yang haji itu, kalau namanya tidak disebut atau diiringi kata haji atau hajah, tersinggung, marah umpamanya. Ada yang seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa hajinya juga perlu dipertanyakan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Tapi kembali ke masalah baik sangka yang diperintahkan oleh Allah, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih mudahnya, mungkin saya berikan beberapa contoh yang mungkin sering terjadi di diri kita atau diri saudara kita yang lain. Umpamanya kita melihat ada saudara kita yang lain dalam beribadahnya belum pas, belum sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Umpama seperti itu, maka kalau kita itu ingin menjalankan perintah Allah tadi tentang baik sangka dan menghindari buruk sangka tadi, salah satunya yang harus kita lakukan, kita lihat atau kita mencoba memahami latar belakang saudara kita itu. Umpamanya kita berpikir, oh mungkin dia ibadahnya seperti itu belum sesuai dengan tuntunan yang ada, karena dari kecil dia itu dilahirkan oleh orang tua yang tidak begitu mengerti tentang agama yang benar, yang sesuai sunnah, sehingga dia tidak diajarkan, tidak dibimbing, tidak dididik dengan benar pula. Itu yang harus kita pikirkan atau kita lakukan dalam hal berpikir. Yang kedua, orang tuanya tidak mendidik dengan baik tentang agama tadi, karena orang tuanya ya karena nggak tahu, karena orang tuanya juga dulu dididik oleh orang tuanya atau kakek neneknya ya dengan diajarkan ala kadarnya. Karena guru-guru ngaji zaman dulu juga orang-orang yang mungkin ya orang biasa, petani, tidak berpendidikan tinggi, jadi tidak begitu banyak tahu. Karena dulu itu boleh jadi kalau ngaji itu hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, sudah selesai. Tidak ada kajian-kajian
cara ibadah yang baik dan benar sesuai tuntunan. Artinya kita tidak bisa menyalahkan saudara kita tadi kalau ibadahnya juga belum benar sesuai sunnah Rasul, umpama seperti itu. Dan kemudian juga mungkin sekolahnya di sekolah umum, mungkin juga baru lulus SD, tidak sekolah lagi, karena harus membantu orang tuanya bekerja mungkin di sawah atau di ladang. Jadi kita harus melihat latar belakang seseorang. Jadi jangan kita langsung mengklaim atau menghujat atau mencela, merendahkan, berprasangka buruk, terus memandang rendah tadi. Itu yang harus kita coba mengerti tentang keadaan orang lain, sehingga mulut kita atau pikiran kita tidak mudah buruk sangka. Atau kemudian juga kita yang kedua berpikir mungkin daya kemampuan, pemahaman atau kecerdasan itu di bawah rata-rata umpamanya. Jadi maklum, namanya orang kan berbeda-beda. Ada yang diberi oleh Allah otak yang cerdas dan ada yang tidak. Bahkan ada yang mungkin idiot umpamanya. Itu juga harus kita pahami. Jangan sampai kita salah menyangka seseorang sehingga kita mendolimi orang dan kita jadinya bersalah atau berdosa di hadapan Allah karena telah berburuk sangka. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan kemudian mungkin anaknya cerdas atau saudara kita itu tadi orang tuanya juga berpendidikan, tapi juga harus kita lihat latar belakang lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya mungkin tidak mendukung, lingkungannya itu dari kecil ya bermain di lingkungan yang bukan di surau, di musola seperti zaman dulu. Kalau sekarang itu lingkungannya HP, main ke sana sini, game dan lain-lain. Itu juga harus kita perhitungkan. Jadi banyak hal yang jelas yang harus kita lihat sehingga kita tidak sembrono menilai seseorang. Kira-kira seperti itu. Kalau mau ditambah masih banyak lagi, termasuk ngajinya itu gurunya yang ngerti agama dengan benar atau tidak, itu juga akan berpengaruh. Terus istilahnya mazhab, dia itu gurunya mengajarkannya termasuk ke mazhab Imam Syafi'i atau Maliki atau Hambali, seperti itu yang harus kita maklumi akhirnya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita itu menyikapi ketika ada saudara kita yang lain seiman kok tidak seperti yang kita
harapkan. Karena kita mungkin berharap ibadah saudara kita yang lain itu ya lurus, ya benar, sesuai sunnah Rasul. Inginnya seperti itu. Tapi karena banyak hal tadi yang menjadikan saudara kita itu cara ibadahnya ya mungkin belum pas. Tapi bagi kita yang sudah mengetahui, di samping kita itu baik sangka, ya kalau bisa kita itu memberi solusi. Jadi bagaimana caranya saudara kita yang ada di sekitar kita itu ibadahnya bisa baik dan benar. Kalau bisa seperti itu. Kalau tidak bisa ya paling tidak ya doakan saudara kita yang lain agar dia mendapat hidayah, mendapat bimbingan, agar dia berjalan di atas jalan yang lurus, umpama seperti itu. Jadi janganlah kita itu punya kebiasaan, punya hobi atau latah. Setiap melihat orang lain, yang dilihat, yang dicari, kekurangannya, kekeliruannya, jangan seperti itu. Bukankah ayat surat Al-Hujurat yang saya baca tadi, yang potongan akhirnya berbunyi wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam arti mencari kesalahan, kemudian kesalahan itu dijadikan alat untuk mencelanya, menghinanya, membuka aibnya, atau merendahkannya. Jangan. Tapi kalau kita itu ingin membenahinya, meluruskannya, ya insya Allah tidak apa-apa, itu baik. Dan itu pun dengan cara yang baik pula. Kalau kita meluruskannya di depan atau di medsos maksud saya, di depan orang banyak, dilihat orang banyak, nah itu boleh jadi niat kita tidak lurus, tidak bersih. Ada unsur yang merendahkan, juga unsur pamer bahwa kita lebih baik, lebih lurus, lebih benar. Bisa mengarah seperti itu. Maka dari apa yang saya sampaikan ini salah satu contoh dari banyak masalah yang terkait dengan saudara kita yang lain, bisa menjadikan pelajaran bagi kita agar kita ke depannya jangan melakukan lagi berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain. Harapannya seperti itu, karena itu bisa merusak ya keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, yang seperti saya ceritakan di awal tadi. Jadi akhlak, perilaku, sopan santun
di hadapan orang lain atau hablum minanas itu sangat penting. Jadi bukan hanya hablum minallah saja yang kita tekankan, tapi dua-duanya insya Allah seperti itu. Nah inilah yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa membenahi diri kita, khususnya masalah sangka tadi. Kita belajar harus berbaik sangka dan hindarilah buruk sangka. Karena kalau kita masih berburuk sangka, itu malah menjadikan kita itu rendah di hadapan Allah, karena itu suatu dosa atau kesalahan, karena itu melanggar aturan Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.